Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Ekonomi Politik. Saya akan membahas mengenai bab lanjutan dari pembahasan bab 7 Ekonomi Politik baru, yaitu aplikasi pilihan publik. Teori ekonomi demokrasi Downs. Dalam An Economic Theory of Democracy, Anthony Downs menggunakan metodologi ekonomi mikro dalam membahas pemilihan. Dampak dari tulisan Downs tersebut ialah beralihnya peran teori politik demokrasi diganti dengan istilah-istilah ekonomi. Pemerintah diganti arti fungsinya sebagai pemasok dari kebijakan-kebijakan dan pelayanan pemerintah. Politis disamakan dengan pedagang yang menukarkan jasa dengan dukungan politik. Pemilih diibaratkan sebagai konsumen yang menggunakan hak pilih layaknya rupiah untuk mengekspresikan tuntutan politik atau sebagai pembeli yang menukarkan hak pilihnya untuk jasa-jasa yang disediakan publik. Bahkan dalam dunia politik sekarang, iklan, pembiayaan kampanye, serta media konsultasi ikut bergabung. Downs berhasil membuat sketsa teori baru bahwa para politikus lebih terdorong untuk menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat membuat mereka terpilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Ia juga memperlihatkan bagaimana partai-partai politik cenderung bergerak ke arah setengah spektrum politik. Selain itu, ia juga melihat ada semacam sifat yang bertentangan dari voting yang menyatakan bahwa tidaklah rasional bagi pemilih untuk ikut memilih dalam satu pemilihan karena kecilnya pengaruh seseorang individu dalam menentukan hasil pemilihan. Dalam analisisnya, Downs mengasumsikan bahwa individu-individu walau memegang berbagai peran politik yang berbeda, tanpa adanya pengecualian diasumsikan termotivasi oleh kepentingan pribadi dan siap melakukan pertukaran untuk mengejar kepentingan diri masing-masing. Dalam pemilu, log lowering atau vote trending, misalnya Partai A ingin menyenangkan konstituennya dengan memprioritaskan pembangunan jalan, sedangkan Partai B ingin pula menyenangkan konstituennya dengan memprioritaskan peningkatan anggaran pendidikan. Jika terjadi kedua partai ngotot memperjuangkan kepentingan masing-masing, bisa-bisa keduanya gagal dalam menyukseskan program-program mereka. Oleh karena itu, lebih baik melakukan kerjasama. Dari hasil studinya, Downs menyimpulkan bahwa pemilihan pada umumnya mempunyai karakteristik orang publik. Dikatakan demikian sebab dari hasil suatu pemilihan biasanya sulit memisahkan atau membatasi keuntungan dan kerugian yang diasosiasikan karena koalisi pemenang. Dalam kasus seperti ini, jika ada biaya-biaya yang diasosiasikan dengan partisipasi, akan ada insentif bagi orang-orang yang membonceng alias tidak membayar. Dalam karya-karya Downs banyak mendapat pujian, dan kelemahan pun juga ada. Dalam model median voter yang dikembangkannya, Downs mengasumsikan bahwa kepentingan konstituen terwakili secara akurat oleh institusi-institusi demokratis, dan legislator secara akurat juga mewakili kepentingan konstituen. Representasi seperti ini mungkin tidak membawa calon terpilih pada kebijakan yang paling disukai median voters, karena kelompok-kelompok kepentingan khusus yang memiliki bobot politik yang lebih berat dan bukan proporsional terhadap jumlah pemilih, seperti halnya orang kaya yang memiliki bagian output sektor privat yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok masyarakat miskin. Begitu juga kelompok-kelompok yang terorganisasi memiliki bagian sektor publik yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak terorganisasi. Pendekatan pilihan publik yang dikembangkan oleh Downs mengimplikasikan bahwa mengikuti dunia politik orang harus melakukannya dengan serius. Tidak bisa dilakukan secara sambil lalu. Para pakar politik sejak keluarnya karya Downs tahun 1957 sudah menyadari bahwa jika pemilih tidak mengikuti dunia politik dengan sungguh-sungguh, mereka tidak akan mendapatkan informasi yang cukup tentang perpolitikan. Bahkan jika mereka secara rasional memilih subjek tertentu saja di koran-koran untuk dibaca, mereka akan menjadi rationality immigrant, menurut Tucklock tahun 1976. Selanjutnya, kalkulasi politik Buchanan dan Tucklock. Selain tulisan Anthony Downs, karya lain yang lebih populer adalah hasil kerjasama James Buchanan dengan Gordon Tucklock.
Mereka secara eksplisit menjelaskan bahwa pemilihan-pemilihan ekonomi dan politik tidak dapat secara tajam dibedakan, bahwa proses-proses ekonomi dan politik satu sama lain saling mempengaruhi. Adapun tantangan bagi ahli-ahli ekonomi politik adalah bagaimana membuat model dari sekian banyak institusi politik dan ekonomi yang menggunakan peralatan-peralatan teoritis yang sama. Menurut Aldous-Huxley, karya Buchanan dan Tuclock merupakan batu pijakan dalam penelitian ekonomi politik. Selain itu, penelitian Buchanan dan Tuclock yang menyatukan struktur teoritis untuk mempelajari pemilihan-pemilihan legislasi dan politik internasional menandai telah dimulainya kontribusi ahli-ahli politik bagi pengembangan sebuah teori umum atas proses-proses ekonomi politik. Premis mereka berbasis institusi dan prosedur-prosedur yang mempengaruhi alokasi sumber daya yang langka akan kreasi manusia pada saat sekarang tampaknya terbukti dengan sendirinya. Bahkan premis Buchanan dan Tuclock berkembang lebih jauh dari sekedar pilihan tentang aturan-aturan pemilih, tetapi juga mencakup pilihan untuk membuat keputusan sosial dengan mendesentralisasi institusi-institusi pasar dan mekanisme negara. Premis Buchanan dan Tuclock telah memaksa integrasikan ilmu ekonomi dengan ilmu politik, sebab operasi semua aturan dan institusi-institusi harus dapat dipahami dalam istilah dan paradigma yang sama pula. Jelasnya agar paham bagaimana mekanisme pasar berperan, mengapa dan bagaimana para legislator mendistribusikan pendapatan, bagaimana kekuatan-kekuatan pasar dalam mempengaruhi hasil politik. Kita harus memahami ilmu politik dan ilmu ekonomi dari perspektif teoritikal yang sama. Selanjutnya, logika tindakan kolektif Mancur-Olson. Aplikasi pilihan publik lainnya yang bersifat positif sangat menarik untuk ditampilkan adalah studi tentang kelompok kepentingan sebagaimana ditulis oleh Mancur-Olson dalam The Logic of Collective Action pada tahun 1965. Studi ini memperlihatkan bahwa organisasi dan pengaruh kelompok kepentingan yang merupakan fenomena sentral dalam politik dan barang publik. Olson telah merevisi cara pandang pakar-pakar politik tentang kelompok kepentingan politik. Teori neo-Marxik, Huluk Revolusi dan tulisannya, Olson mengkritik pendekatan yang dipakai oleh aliran pluralisme dan Marxisme yang mengabaikan masalah tindakan kolektif untuk kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam masyarakat. Kaum pluralis percaya bahwa organisasi kelompok dan kepentingan adalah ekspresi alamiah dari kepentingan-kepentingan yang dianut secara kolektif, sedangkan Marxisme percaya bahwa transisi dari kepentingan-kepentingan objektif bersama ke organisasi dan mobilitas kelas bersifat spontan. Sebaliknya, menurut Olson, tidak rasional bagi individu untuk ikut memberikan kontribusi bagi kepentingan-kepentingan kolektif menurut Orszag tahun 1994. Olson tidak setuju dengan rasionalitas organisasi kelompok kepentingan sebagai mekanisme utama untuk menstranslasikan preferensi-preferensi ke kebijakan di antara pemilihan-pemilihan. Menurut Olson, ide bahwa kelompok-kelompok akan bertindak seperti kepentingan mereka sesuai dengan logika yang mengikuti premis perilaku rasional kepentingan diri sendiri adalah keliru. Sangat bertentangan dengan anggapan pakar-pakar pluralisme. Menurut Olson, berbagai kepentingan publik tak pernah diorganisasikan, begitu juga dengan kelompok selamanya laten. Bagi kelas-kelas selamanya classes de timelessness. Kajian Olson tentang logika tindakan kolektif menekan bahwa berorganisasi itu ada biayanya, sedangkan hasil akan dinikmati oleh semua orang, baik ia ikut baik dalam ambil bagian dalam suatu tindakan kolektif adalah berlebih rasional bertindak sebagai pendompleng. Inilah salah satu permasalahan utama dalam agregasi preferensi individu yang dihadapkan pada preferensi sosial barang-barang publik. Orang cenderung mengambil posisi sebagai pendompleng. Olson menyimpulkan bahwa barang-barang kolektif tidak bisa disediakan atas basis sukarela, melainkan harus ada sedikit banyaknya tekanan untuk memaksa atau insentif manfaat sampingan untuk membujuk orang-orang agar mau bergabung dalam suatu tindakan kolektif. Selanjutnya, pengaruh kajian aksi kolektif Olson.
Upaya also mengidentifikasi kondisi-kondisi atau kondusif bagi aksi kolektif besar pengaruhnya dengan riset politik dan sosial. Yang jelas, logika aksi kolektif berperan besar dalam studi-studi aplikasi teori pilihan publik positif lainnya. Di antaranya studi kasus tentang petani rasional oleh Popkin, sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya. Olson dalam The Theory Collective Action sudah mengamati bahwa perusahaan-perusahaan kecil lebih rasional bertindak sebagai pentemplate. Sebab biaya yang harus dikeluarkan untuk melobi pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka lebih besar dari manfaat yang mungkin dicapai dari suatu aksi tindakan kolektif. Begitu juga petani kecil yang punya insentif sangat kecil untuk ikut dalam tindakan kolektif. Sebagaimana akan dibahas pada subbab berikutnya, argumen yang digunakan oleh Popkin mematahkan teori Scott tentang pemberontakan kaum petani di Vietnam. Dampak keputusan kolektif. Selanjutnya, dampak keputusan kolektif. Bagaimana dampak dari suatu tindakan kolektif dapat terhadap kelompok A dan kelompok B banyak sekali. 3 di antaranya yaitu kesejahteraan dua kelompok yang semakin baik dapat diperlihatkan oleh perpindahan dari tindakan kolektif telah menghasilkan perbaikan Pareto, di mana kedua kelompok keadaannya lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Hal ini memungkinkan agar melalui tindakan kolektif bisa dihasilkan program-program kebijaksanaan yang tepat dan adil untuk kedua kelompok dan dilaksanakan dengan efisien. Selanjutnya, kesejahteraan kedua kelompok justru semakin buruk, diperlihatkan oleh perpindahan dari titik E ke titik G. Dalam kasus ini, kedua kelompok tidak berhasil merancang suatu tindakan kolektif yang baik, dan program-program kebijakan tidak dilakukan dengan efisien. Dalam bahasa orang-orang sosial, kedua kelompok tidak memiliki modal sosial yang memadai, sehingga tidak mampu merancang program kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang efisien. Selanjutnya, kesejahteraan kelompok yang satu makin baik, sementara kesejahteraan kelompok yang lainnya makin rendah, diperlihatkan dari perpindahan. Dalam kasus ini, aksi kolektif yang menghasilkan kebijakan yang lebih baik berpihak pada kelompok lain, tetapi merugikan kelompok lainnya. Misalnya, kebijakan yang akan dipilih berpihak pada kelompok pemenang pemilu, sedangkan kepentingan kelompok yang kalah akan berpihak pada kelompok yang kalah. Selanjutnya, dari uraian di atas jelas bahwa keputusan yang dilandaskan pada sistem aturan mayoritas tidak menjamin tercapainya Pareto optimum, yaitu tercapainya perbaikan kesejahteraan bagi semua kelompok masyarakat yang tidak membuat salah satu kelompok masyarakat lainnya menderita. Ahli-ahli politik seperti James Madison dan Alexander Hamilton tidak suka adanya tirani oleh mayoritas. Untuk itu, mereka menganjurkan aturan super mayoritas untuk isu-isu yang sangat penting. Dengan aturan super mayoritas tersebut, keputusan dicapai oleh lebih dari 50% tambah 1, katakanlah oleh 2/3 dari suara, menurut Samuelson dan Nordhaus tahun 1995. Selanjutnya, teori petani rasional Popkin. Salah satu aplikasi teori ekonomi politik baru yang paling populer dalam kelompok masyarakat petani di negara-negara dunia ketiga adalah hasil studi Samuel L. Popkin. Hasil penelitian Popkin tersebut ingin menjembatani pemikiran-pemikiran para ahli ekonomi neoklasik untuk diterapkan dalam konteks dengan pasar. Selama ini, para ahli ekonomi aliran utama hanya mencurahkan perhatian untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi pasar, tetapi mereka tidak memberikan perhatian yang sebanding untuk konteks institusi non-pasar. Disinilah teori pilihan publik diharapkan berperan. Oleh Popkin, pendekatan pilihan publik dipakai untuk mempelajari institusi-institusi yang berperan ekonomi non-pasar dan perluasan dari metode ekonomi mikro terhadap institusi-institusi non-pasar tersebut. Pendekatan pilihan publik dimanfaatkan karena dinilai mampu mengaplikasikan model-model ekonomi ke bidang sosial, termasuk ke institusi pedesaan pertanian tradisional di negara-negara berkembang. Berkat karya Popkin tersebut, pendekatan pilihan publik akan menjadi semakin aplikatif untuk mempelajari dan menganalisis fenomena-fenomena ekonomi dan politik yang terjadi di negara-negara berkembang yang masih mampu pada pertanian dan pedesaan. Selanjutnya, pandangan ekonomi moral Scott. Menurut pandangan ekonomi moral, petani umumnya tidak memiliki sikap manusia rasional yang berusaha memaksimalkan, melainkan lebih memilih sikap yang lebih mementingkan keselamatan karena sifat pertanian mereka yang subsisten. Karena sifat pertanian mereka yang subsisten itu pula, kadang-kadang petani enggan mengadopsi inovasi baru. Misalnya, mereka takut menggunakan bibit baru, tetap menggunakan bibit lokal yang tidak unggul. Sebab jika eksperimen ini tidak berhasil atau panen gagal, kehidupan mereka bisa terancam karena tidak
tidak ada yang bisa makan. Sebagai akibatnya, petani subsisten takut pada kemajuan, tidak berani mengambil risiko. Dengan menggunakan modal perhindaran risiko yang sederhana, Scott tahun 1976 menjelaskan preferensi petani terhadap aransansi ekonomi, sosial, dan politik yang cenderung lebih menyukai tingkat pendapatan yang relatif rendah tetapi pasti ketimbang hasil yang lebih tinggi tetapi berisiko lebih tinggi. Masalahnya jika eksperimen mereka gagal, hal ini bisa membawa mereka pada tingkat kehidupan yang lebih buruk dan dari margin subsisten. Bahkan situasi yang dihadapi demikian rupa sehingga membuat mereka lebih menyukai sistem pajak progresif dibandingkan dengan sistem pajak pro rata. Selanjutnya, resep Popkin untuk memajukan pertanian. Menurut Popkin, ajaran tentang moral petani lebih buruk dari penjajahan dan kapitalisme. Dengan moral petani tidak ada hasil yang dapat dikumpulkan dengan demikian juga tidak ada hasil harta yang bisa dihancurkan. Lebih lanjut, Popkin menilai bahwa aliran ekonomi moral terlalu berlebih-lebihkan aspek kebaikan hati dari hubungan patron-klien nyata orang besar, lebih sering memanipulasi petani. Popkin justru menemukan bukti bahwa petani kaya di pedesaan lebih sering mengeksploitasi dan memanfaatkan kedudukan keistimewanya dalam politik dan status sosial. Banyak orang besar mengeksploitasi lembaga-lembaga pedesaan untuk kepentingan sendiri. Bahkan banyak orang besar menolak tawaran perusahaan-perusahaan seperti perbaikan pendidikan, teknik-teknik pertanian, sebab hal ini akan mengurangi kekuasaan mereka dan ketergantungan petani pada mereka. Selanjutnya, kritik terhadap Popkin. Walau banyak pakar sosial yang memuji pandangan Popkin dalam rasional present, kritik yang bukan tidak ada. Kritik yang muncul antara lain terhadap pandangan tentang ekonomi moral, tentang pendekatan ekonomi politik yang digunakan, dan tentang aplikasi pendekatan terhadap masyarakat petani di Vietnam. Popkin dinilai terlalu menyederhanakan posisi Scott sewaktu ia mengkritik ekonomi moral yang dikembangkan oleh Scott sebagai amalgamasi dari pemikiran-pemikiran Durkheim, Rousseau, dan Goldmartitan. Popkin dinilai salah dalam menafsirkan moralitas kehidupan desa per kapitalis. Scott tidak pernah menyatakan bahwa kehidupan pedesaan sangat terhormat atau bahwa orang-orang di desa tidak berperhitungan. Yang diutarakan oleh Scott ialah bahwa para pengetahuan umum tentang aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat desa, aturan-aturan tersebut penting karena mencerminkan suatu rasionalitas ekonomi yang berbeda, dan aturan-aturan ini sendiri lebih tersebar luas dalam komunitas pedesaan. Artinya, kalau Popkin sekedar memprotes romantisme kehidupan pedesaan, bolehlah, akan tetapi hendaknya ia juga menyebut romantisme kehidupan pedesaan tersebut sebagai ide dari Scott. Selanjutnya, rasionalitas petani di pedesaan di Indonesia. Sama dengan keadaan di Indonesia, banyak ahli-ahli sosial berpendapat bahwa keadaan petani tradisional kita di Indonesia lebih banyak beroperasi pada skala super mikro yang tidak begitu berbeda. Misalnya, banyak ahli sosial yang mengatakan bahwa petani Indonesia, terutama di Jawa, juga mempunyai sikap yang lebih mementingkan keselamatan karena sifat pertanian mereka subsisten. Mereka tidak mempunyai sikap manusia rasional yang berusaha memaksimumkan keuntungan. Kebanyakan petani enggan mengadopsi inovasi baru dan kurang berani mengambil risiko takut pada kemajuan. Sebagian besar ahli-ahli sosial di Indonesia mendukung pendapat Scott bahwa dalam kenyataannya hidup sehari-hari dan para petani di Indonesia lebih suka hidup dengan pola gotong royong dan saling menolong. Rasa kekerabatan dalam masyarakat petani kita juga sangat tinggi. Masyarakat harus saling menggantungkan hidup pada orang lain. Kepentingan kolektif lebih menonjol daripada kepentingan individu. Masyarakat petani subsisten lebih berorientasi ke dalam. Pola tindakan petani secara perorangan lebih dipengaruhi oleh kelompok, tatanan, dan kelembagaan yang didasarkan pada hubungan yang sangat erat dan bersifat personal antara individu-individu dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat desa dengan dunia luar terbatas. Para petani sering dicurigai takut pada pendatang atau orang luar. Para petani tradisional umumnya tidak atau sedikit sekali menggunakan mekanisme pasar. Sebagian besar daerah di Indonesia, para petani tradisional tidak tertarik dengan menanam
komersial yang nilai ekonomisnya lebih tinggi. Sebab kalau berhasil, maka para tetangga akan dengan senang hati ingin pula menikmati atau mencicipi hasil yang lebih besar tersebut. Sifat bantu-membantu di atas memaksa para petani lebih suka menanam sekadar memenuhi kebutuhan karena mereka berusaha seadanya. Hasil yang diperoleh juga seadanya. Yang jelas, hasil yang diterima para petani subsisten jauh lebih dari hasil yang dinikmati para petani maju, yang dimotivasi oleh keinginan memperoleh laba maksimum. Sekian penjelasan saya mengenai bab 7, ekonomi politik baru. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.